Selamat pagi Jakarta dan sekitarnya, juga selamat pagi Indonesia. Anda sudah mendengarkan Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lembah. Acara ini sudah bersiaran sejak beberapa menit lalu dan kita mengudara di YouTube lewat kanal Radio Smart FM, juga di sejumlah jaringan radio dari kelompok Kompas Gramedia, yaitu di jaringan Radio Smart FM Network dan juga Sonora. Kali ini Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan tipis-tipis, tapi mungkin di daerah lain cerah. Kita lihat ada Kang Saan Mustafa sedang asik di sana di Bandung. Mungkin Bandung tidak hujan, Pak Saan? Bisa dinyalakan mikrofonnya, Pak Saan. Teman-teman. Alhamdulillah, ini cuma mendung aja. Oh, mendung. Mendung tidak selalu kelabu. Iya. Ya. Itu kita tadi suara. Berhenti dulu nih. Gara-gara Bang Ican kita istirahat dulu sepedahannya. Itu suara dari Pak Saan Mustafa. Beliau adalah politisi dari Partai Nasdem yang akan bersama kita dengan topik perlukah Undang-Undang Pemilu diubah, yang akan kita siarkan sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi Kang Saan ya. Pagi Mas Isal, Mas Awik, Mbak Titi. Ya, ini semua pasti Pak CS ini. Di sini juga sudah bergabung beberapa teman di jaringan perbincangan, di aplikasi perbincangan Zoom. Saya akan sebutkan beberapa narasumber kita yang penting-penting ini. Ada Pak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Selamat pagi Pak Viva. Selamat pagi Mas Ican, Kang Saan, Mas Sawi, seluruh ada Mbak Titi. Kok tumben tuh Kang Saan pakai sepeda? Oh, kita seminggu hampir 4 kali kita. Pantesan badannya bagus sekarang. Untuk menghadapi pemilu 2024 ya. Mas Ahmad Baidowi dari Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan juga salah satu Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan yang masih GRES, yang baru dibentuk beberapa saat yang lalu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam Bang Ican, Kang Saan, Mas Viva, Mbak Titi. Last but not least, pendekar perempuan kita dalam pemilu, pegiat pemilu, yaitu Ibu Titi Anggraini. Selamat pagi. Pagi Bang Ican, ya panggilnya jangan ibu gitu loh. Oh jangan. Kang Saan, Mas Viva, Mas Awi, semua. Assalamualaikum. Saya tidak ingin mengistimewakan, tetapi tentu Kang Saan kita harus beri kesempatan pertama untuk menghormati beliau yang sudah bersusah payah, sedang olahraga kita ganggu gitu ya. Tidak apa-apa Mas Viva Yoga, Mas Awi dan Mbak Titi ya. Gowesannya biar tambah kencang. Ya. Nanti kan sambil dengerin. Ini kita mau ke Lembang nih. Oke, sekarang posisi masih dalam kota ya, mau ke Lembang ya? Enggak, udah masuk Cijengkol. Waduh, berarti sudah dari Jakarta ke Lembang naik sepeda. Pak ganti. Hanya Kang Saan yang bisa itu. Oke. Kang Saan, ini kan ada pendapat yang kalau kita pantau di media itu, bahwa ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu, dan beberapa isu lain yang mungkin secara teknis akan muncul. Kalau posisi Nasdem sendiri bagaimana, dan apa saja yang menurut Anda kalau harus diubah apa, dan kalau tidak apa? Ya, pertama tentang urgensi ya. Kenapa Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 dan Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 itu perlu untuk direvisi. Pertama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 55 ya, di mana hasil uji materi Undang-Undang nomor 7 itu kan di judicial review dan MK sudah mengeluarkan putusannya, dan tentu itu kan harus disesuaikan. Yang kedua, urgensi tentang Undang-Undang Pilkada itu kan ada Perpu nomor 2 tentang pilkada, Perpu atas Undang-Undang nomor 10 2016, di mana Perpu itu yang menunda pelaksanaan pilkada yang seharusnya di September 2020
ke Desember 2020. 2022. Nah, dua hal itu menjadi salah satu faktor urgensi kedua undang-undang itu perlu direvisi. Nah, yang kedua, kenapa juga perlu direvisi? Ini terkait dengan pengalaman pemilu 2019 yang lalu. Pemilu 2019 yang lalu, terutama Pilpres, itu yang selalu diperdebatkan di publik, dampak dari pasca Pilpres, bahkan ketika proses Pilpres itu berlangsung, terjadi polarisasi, pembelahan di masyarakat. Pembelahan akibat tadi, pengelompokan politik identitas, apakah itu agama dan lain sebagainya. Dan justru dampak itu cukup mengkhawatirkan, karena sampai sekarang dampak itu kan masih terasa di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang kedua juga dari pemilu 2019 yang lalu, dengan beban kerja penyelenggara yang begitu besar, itu juga banyak menimbulkan korban. Hampir 400-an penyelenggara meninggal dunia, menjadi korban dari pemilu 2019 yang lalu. Yang ketiga, dari 2019 yang lalu kita evaluasi, ada ketika misalnya disatukan Pilpres, Pileg dalam waktu yang bersamaan, walaupun itu udah putusan MK, tapi kan tetap juga perlu kita kritisi bahwa ada satu hal yang menjadi concern kita, di mana pemilu legislatif itu direduksi oleh pemilu presiden. Ini juga berdampak kepada kualitas elektoral dari pemilu legislatif sendiri. Padahal dua lembaga ini sama-sama penting, kan gitu. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi. Nah, berdasarkan hal-hal seperti itu, maka penting untuk kita lakukan revisi. Nah, yang ketiga terkait dengan soal pilkada. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pilkada di 2024 yang akan datang secara serentak, walaupun alasan pandemi. Kalau alasan pandemi kan kita bisa jawab. 2020 ketika puncak pandemi aja kita bisa lakukan pilkada dengan baik kan. Dan protokol kesehatannya juga sampai 96%. Ada satu hal secara teknis kepemiluan di 2024, kalau saja misalnya itu dilakukan dalam waktu yang sama walaupun bulannya berbeda, secara teknis itu ada yang namanya tahapan pemilu legislatif dan pilpres dengan tahapan pilkada itu berhimpitan. Anggap saja misalnya pungut hitung pileg dan pilpres di bulan April, tapi itu juga masih ada tahapan berikutnya, ada perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Di saat yang sama, tahapan pilkada sudah berlangsung. Kira-kira tahapan pilkada yang ada itu sudah masuk kepada calon perseorangan, bahkan sudah pemutakhiran data. Itu satu hal. Yang kedua, anggap saja misalnya, jangan berasumsi bahwa pilpres itu selalu satu putaran. Berdasarkan pengalaman 2014-2019, 2024 tentu konstelasi politiknya akan berbeda. Karena berangkat sama-sama dari nol. Dan potensi-potensi calon itu banyak. Bisa saja harus kita juga siapkan kalau pilpres itu 2 putaran. Anggaplah putaran kedua itu di bulan Juli atau Agustus. Itu sudah masuk tahapan pilkada yang justru juga buat partai juga cukup melelahkan. Di satu sisi belum selesai pileg dan pilpres, di satu sisi sudah masuk ke tahapan di mana pendaftaran calon. Jadi Partai Nasdem ingin memajukan pilkadanya menjadi tetap 2022. Itu nanti soal materinya, perdebatannya. Kalau Nasdem tetap ingin bahwa pilkada itu secara rasional paling mungkin memang di 2022 tetap ada, 2023 tetap ada. Dan kita kesampingkanlah asumsi-asumsi politik bahwa orang yang mau 2022 itu dalam rangka memberikan panggung terhadap para kandidat capres misalnya, atau misalnya yang pengen 2024 dalam rangka menghilangkan panggung bagi calon presiden, kita hilangkan itu. Kita berpikirnya rasional, ini adalah momen yang paling pas
untuk kita melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang sistem kepemiluan kita, untuk menata sistem pemiluan kita ke depan yang jauh menurut saya lebih penting agar proses pelembagaan format politik kita, format demokrasi kita semakin stabil dan Jadi, kita sama-sama ciptakan undang-undang ini untuk berkali-kali pemilu, jangkauannya untuk jauh ke depan. artinya mumpung masih lama gitu ya pemilunya, supaya tidak tergesa-gesa kayak kemarin-kemarin kan berapa bulan sebelum pemilu dilakukan baru selesai itu paket undang-undang. Jadi buat Partai Nasdem sekarang saja sambil tenang dipikirkan, termasuk mengurangi dampak-dampak komplikasi yang akan timbul jika disatukan semuanya dan memberi ruang bagi pelaksana tugas yang mungkin terlalu panjang waktu pelaksana tugas kalau 2022 tidak ada pilkada gitu ya. Jadi itu juga satu dampaknya lah. Nggak mungkin ya pejabat elected yang dipilih itu hampir sama masa jabatan dengan pejabat yang ditunjukkan gitu kan. Itu walaupun itu sah-sah saja, tapi rasanya menurut saya kurang pas lah kan gitu. Oke. Nah, kenapa juga Kang Saan, kami kan nanti akan hubungi Anda lagi, tetapi untuk mengunci sesi pertama yang memberikan kesempatan kepada Anda, boleh tahu nggak misalnya kisi-kisinya bagi Partai Nasdem? Kan sekarang perdebatannya akan ada pada parliamentary threshold dan presidential threshold. Ada yang mengatakan akan terjadi penurunan di presidential threshold dan akan sedikit kenaikan pada parliamentary threshold. Bagaimana kira-kira secara singkat sebelum Anda gowes lagi, nanti akan kita kontak lagi 1 jam berikutnya. Kalau Nasdem, presiden threshold kita ingin turunkan. Karena itu tadi, konsekuensi dari kekhawatiran publik ya. 2 pasang melahirkan polarisasi. Kita ingin menurunkan presiden threshold itu agar memungkinkan putra-putri terbaik itu bisa calon, dan kita ingin lebih banyak pasangan calon, tidak 2, minimal 3. Tapi juga kita nggak 0%. Jadi seperti Mbak Titi bilang, kita nggak 0% banget. Kalau 0% nanti orang-orang yang hobi nyapres nanti ada kesempatan kan gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga kita ingin syarat dukungan pilkada juga kita turunkan. Sekarang kan 20%. Ada kritikan, sekarang banyak yang namanya fenomena calon tunggal. Hampir 29 calon tunggal menang semua ya Mbak Titi ya. Dan kita ingin mengurangi calon tunggal. Nasdem ingin syarat dukungan calon kepala daerah itu 10% lah. Jadi kalau 50 alokasi kursi di sebuah kabupaten, dengan 5 dia bisa mencalonkan. Itu satu, untuk memberikan ruang bagi mereka bisa banyak pasangan calon, rakyat punya banyak pilihan. Yang kedua, kita juga memperkecil ruang mahar politik. Karena kalau misalnya berupa pemborongan partai gitu ya. Iya, kan kalau mahar politik itu kan ya ada gitu, itu nggak bisa dipungkiri kan gitu loh. Ya saya nggak perlu menyampaikan lah, banyak pengalaman yang saya alami lah ketika beberapa kali pilkada kan gitu kan. Di Jawa Barat gitu. Tapi kita ingin perkecil ruang mahar politik itu, kalau dengan 5 kan menjadi lebih murah kan gitu loh. Karena nggak mungkin sesuatu itu bisa kita hilangkan, tapi kita upayakan untuk kita perkecil syarat dukungan itu tadi. Jadi mahar. Yang ketiga menurunkan itu juga untuk memudahkan mendapatkan koalisi. Kadang mendapatkan koalisi kan rumit, saling sandra. Bahkan bisa jadi korban itu calon di tengah-tengah, tiba-tiba dicabut dukungannya kan, rekomendasinya kan. Nah itu kan parah juga kan gitu. Banyak yang jadi korban di situ. Jadi nah hal-hal seperti itu kita coba ini kan. Kalau parliamentary threshold, Nasdem mengusulkan 7%. Oke. Walaupun nanti jadi korban sendiri kan. Kan kalau 15 presidential threshold, 7 parliamentary threshold ya. Ya, 10 untuk dukungan calon pilkada. Oke, Kang Saan, selamat gowes. Nanti kita akan kejar lagi. Ya, saya dengar sambil gowes ya, Mas Awik, Mbak Titi, Mas Yoga ya. Baik. Oke, untuk Mas Awi, Mas Yoga dan Mbak Titi serta teman-teman yang ada juga di percakapan sini, kita akan lanjutkan lagi juga buat sahabat saudara serta smart listeners. Itu tadi suara Saan Mustafa, beliau adalah salah satu petinggi di Partai Nasdem. Kita akan lanjutkan Perspektif Indonesia. Kita
lanjutkan diskusi kita. Tadi sudah berbicara pertama kali adalah Saan Mustafa. Beliau adalah salah satu petinggi Partai Nasdem yang mungkin juga ada di komisi ini kalau nggak salah ya, atau mungkin beliau mewakili fraksi. Setelah partai yang warnanya biru, saya ingin ke hijau dulu, nanti ke biru lagi ya. Begitu ya Mas Viva Yoga ya. Iya. Supaya colorful. Nanti Mbak Titi kan warnanya merah dan putih nanti. Oke, Mas Awi, tadi suara dari Nasdem tentu sudah Anda dengar, dan barangkali juga di dalam diskusi-diskusi di dalam parlemen juga sudah Anda tahu sikapnya. P3 sendiri bagaimana melihat perlu tidaknya diubah dari segi tradisi? Menurut saya yang mungkin sudah mengikuti dan menjadikan isu-isu sekitar perubahan undang-undang paket politik ini mungkin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, yaitu jelang pemilu 1 tahun sampai setengah tahun baru kelar gitu. Sekarang barangkali lebih awal. Salah satu alasan yang menurut saya agak logis gitu. Mas Awi bagaimana? Ya, makasih. Satu hal keinginan tadi yang juga disampaikan oleh Kang Saan, dan saya kira juga Mas Viva nanti sepakat bahwa keinginan kita dari dulu adalah bagaimana ada tradisi mensakralisasi ya, meskipun ini bukan kitab suci ya, mensakralisasi sebuah kitab undang-undang terkait dengan pemilu. Saya masih ingat betul ketika membahas Undang-Undang 7 2017, waktu itu keinginan kita membuat undang-undang ini bisa bertahan paling tidak minimal 2 kali pemilu. Jadi tidak setiap pemilu diubah. Tadi kan Kang Saan juga berharap nanti setelah ini tidak ada perubahan ataupun berlaku waktu yang cukup lama. Dan kalau memang niatnya itu ya bisa dimulai dari sekarang. Undang-undang pemilu itu tidak seharusnya tiap pemilu diubah, meskipun dinamika masyarakat juga berubah, tetapi kan harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Apakah hal yang lumrah sebuah undang-undang mengenai pemilihan berlaku 2 kali pemilu minimal? Ada. Ketika Undang-Undang Pilpres 2008 itu diterapkan 2 kali, yakni di pemilu 2009 dan di pemilu 2014. Jadi penerapan undang-undang terkait pemilu 2 kali pelaksanaan itu hal yang biasa saja. Maka kami bertitik tolak dari itu, berpikiran dari itu, maka kita mencoba memulai tanda kutip ya, mensakralisasi terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang kita bentuk, supaya tidak setiap pemilu selalu ada perubahan. Paling tidak ada evaluasi 2 kali pemilu baru bisa dilakukan perubahan misalnya. Maka dari itu P3 tidak bersepakat untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu. Meskipun RUU revisi undang-undang pemilu ini menjadi usul inisiatif dari DPR, tetapi kan sampai sekarang DPR belum mengambil keputusan karena masih debatable, meskipun sudah ada draft dari Komisi 2 yang katanya juga berdasarkan kompromi-kompromi, tapi itu kan pandangan dari mini fraksi gitu, bukan pandangan dari fraksi. Sampai saat ini DPR belum bersikap. Mas Awi, posisi P3 tidak ingin mengubahnya sekarang, tetapi nanti setelah berjalannya waktu, atau udah nggak diubah semua sampai 2024. Ya, kita menginginkan undang-undang pemilu itu paling tidak bisa digunakan 2 kali pemilu minimal, sehingga nanti kalaupun ada perubahan di 2024, jadi kita bisa menganalisa kelebihan dan kekurangannya dipakai dalam 2 kali pemilu itu seperti apa. Toh mempertahankan sistem pemilu yang seperti sekarang aja juga tidak ada masalah. Kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan ada 5 model putusan gitu. Di antaranya 1, keserentakan pemilu seperti yang 2019 itu juga sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan itu menjadi putusan yang pertama. Yang disampaikan Kang Saan tadi juga bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang kita membuat ketentuan atau ketentuannya itu tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak keluar dari 5 varian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya tidak ada masalah. Kalau kita menggunakan model yang pertama putusan Mahkamah Konstitusi, ya tidak perlu ada revisi Undang-Undang Pemilu untuk saat ini gitu. Jadi P3 menganggap bahwa pelaksanaan undang-undang yang dipayungi oleh pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dipayungi oleh undang-undang yang berlaku sekarang itu belum ada kelemahan yang berarti gitu ya, kurang lebih ya.
Ya, khususnya terkait dengan pilkada yang kita serentakkan di pemilu 2024 bulan November di Undang-Undang 10 2016 pasal 201 ayat 8 itu jelas itu kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR. Waktu itu kita desain agar hiruk pikuk politik itu selesai dalam 1 tahun. Kalau sementara ini dalam 5 tahun setidaknya ada 3 tahun itu hiruk pikuk politik meskipun berbeda-beda ya. Misalkan 2017, 2018, 2019 itu kan selama 3 tahun berturut-turut publik Indonesia itu disibukkan oleh perhelatan politik. Meskipun misalkan kayak di 2017 tidak semua daerah, tetapi kan liputan media luar biasa. Seluruh masyarakat Indonesia mengakses dan terlibat, seolah-olah terlibat di dalamnya. Berlanjut ke Pilkada 2018, berlanjut lagi ke 2019, sehingga hiruk pikuk politik itu tidak selesai dalam 1 tahun. Itu kenapa desain pemilu 2024 kita desain secara serentak, pemilunya April, pilkadanya November. Kemudian pelaksanaan pilkada serentak 2024 sesuai pasal 201 Undang-Undang 10 2016 itu kan belum pernah dilaksanakan. Sebuah ketentuan perundang-undangan yang belum pernah dilaksanakan sama sekali kan tidak fair juga, sudah divonis bahwa ini begini kan tidak bisa seperti itu. Nah, pilkada 2024 Undang-Undang 10 2016 pasal 201 itu belum pernah diterapkan sama sekali. Jadi kalau kita sudah memvonis bahwa itu akan gagal, ya nggak fair juga gitu. Kita lihat dulu gitu di 2024 seperti apa hasilnya pelaksanaan di lapangan. Jadi intinya posisi politik P3 tidak perlu ada perubahan apapun sampai kita laksanakan pemilu 2024 gitu ya. Ya, posisi politik kita itu begitu. Kita ingin konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Okay. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu kan kita juga konsistensi kita dalam bernegara juga kan dibutuhkan. Okay. Bukan sekedar persoalan hasrat politik, tetapi kenegarawan kita melihat ke bangsa secara utuh ini juga harus dikedepankan. Oke, itu tadi suara Ahmad Baidowi, salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga merupakan sekretaris fraksi P3 di DPR RI. Kita coba menuju ke Viva Yoga Mauladi. Mas Viva adalah wakil ketua umum Partai Amanat Nasional atau DPP PAN. Mas Viva sudah bisa on di mikrofonnya? Sudah bisa. Oke. Posisi Nasdem sudah Anda dengarkan, mungkin juga bukan hanya di sini, juga Anda sudah tahu, begitu juga posisi P3. PAN sendiri bagaimana? Untuk saat ini, PAN berpandangan tidak ada urgensinya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dimasukkan, dikodifikasi, masuk ke dalam draft RUU pemilu. Dasar pemikirannya yang pertama, kalau berbicara soal revisi undang-undang pemilu, ya, kita pasti akan berdebat pada kasus yang sama, Mas Ican. Saya 2 kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu. 2 kali. Yang pertama tahun 2012, kemudian yang kedua tahun 2017, yang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perdebatan di DPR sama anggota itu juga, yang dibahas soal itu juga. Tapi itu adalah merupakan bagian dari proses legislasi. Menurut kami, pembahasan RUU Pemilu itu dalam realitas di lapangannya tidak ada sekat pembatas bahwa partai politik itu adalah partai pendukung pemerintah atau partai pemerintah atau partai di luar pemerintah. Konteksnya tidak seperti itu kalau dalam hal pembahasan RUU Pemilu. Sebab apa? Hidup matinya partai politik itu adalah di Undang-Undang Pemilu. Lebih mengarah kepada kepentingan subjektif partai-partai politik. Kepentingan subjektif ini menurut saya pribadi
juga memang harus beriringan dengan kepentingan nasional. Tetapi perdebatan itu lebih mengarah kepada proses politik, ya, proses politik yang terjadi berdasarkan kepada hasil keputusan politik. Misalnya, yang dibahas di dalam undang-undang pemilu itu adalah satu, soal sistem pemilu, terbuka apa tertutup. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Malik Esensial, itu selalu itu terus yang diperdebatkan, gitu. Atau modifikasi, ya, sistem pemilu. Yang kedua, distrik magnitude atau alokasi kursi per dapil. Apakah 3 sampai 10 untuk DPR RI atau 3 sampai 12 untuk DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, pikiran bandingnya diperkecil 3 sampai 8 untuk DPR RI dengan tujuan untuk memperbesar distrik magnitude, gitu ya. Yang ketiga soal parliamentary threshold, yang keempat soal presidential threshold, yang kelima soal konversi suara menjadi kursi, yaitu proses penghitungan, metode penghitungan suara menjadi kursi. Ya, 5 prinsip dasar ini yang menjadi bagian inti dari pembahasan undang-undang pemilu itu kalau menurut saya lebih pada kepentingan subjektif partai politik yang beriringan dengan kepentingan nasional. Nampaknya suara PAN ini hampir mirip ya dengan suara pemerintah yang tidak perlu ada gitu ya. Mungkin bersamaan dengan pemerintah, mungkin dengan P3, Mas Awi, ya mungkin aja begitu, gitu. Iya. Itu namanya Satu jodoh hati. kalau begitu, pelaksanaan nasib, satu hati. Gitu. Tapi Satu banyak hati kritik namanya. terhadap pelaksanaan pilkada kemarin dan juga pemilu sebelumnya gitu. Ini yang udah lama, yang kopinya baru. Bagaimana itu? Kritik-kritik itu apakah disimpan saja sampai 2024? Iya, kan setiap kali mau pemilu, setiap kali itu pula selalu terjadi perubahan terhadap undang-undang pemilu. Ya, jadi yang lebih ramai itu adalah satu soal parliamentary threshold, 2 soal presidential threshold. Menurut kami, pembatasan soal parliamentary threshold itu tidak ada mana yang lebih ideal, berapa persen, tidak ada. Parliamentary threshold, kemudian presidential threshold itu lebih banyak pada keputusan politik, meskipun dari sisi teori kepemiluan juga harus bersandarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, dengan kenaikan yang lebih tinggi terhadap persentase parliamentary threshold, itu akan menyebabkan semakin banyak suara sah nasional yang hilang, sehingga semakin tinggi disproporsionalitas. Padahal pemilu itu berkualitas apabila terjadi proporsionalitas. Gitu. Tidak Kalau ada. begitu diturunkan saja, tidak Mas sedikit Prayoga. suara. Kalau begitu diturunkan saja dong, biar lebih. Itu nanti akan terjadi perdebatan begitu. Mana mungkin ada penurunan, Mas Ican? Karena proses terminologi soal penyederhanaan penyederhanaan partai politik itu adalah diasumsikan mengurangi jumlah partai politik dalam rangka untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Padahal menurut kami penguatan sistem presidensial yang efektif dan berkualitas itu bukan ditentukan oleh jumlah partai politik, tetapi ditentukan oleh perbedaan ideologi politik masing-masing politik yang ada di parlemen. Nah, ini sudah ada perbedaan pandangan soal definisi dari sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan kuat. Bukan dari soal jumlahnya, tetapi dilihat dari apakah ada perbedaan dari ideologi politik masing-masing partai politik yang ada di parlemen. Jadi itu kan nanti semuanya akan berwacana terus di tengah pandemi seperti ini. Kita tidak menjustifikasi bahwa proses pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu alasan, tidak. Tapi cobalah lebih realistis bahwa pemilu ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 baru dilaksanakan sekali. Kemudian yang kedua,
saat ini tidak ada urgensinya. Ini masih 2021 kok, ya kan? Pemilu kan 2024. Biasanya yang terjadi ya, kalau memang ada perubahan ya nanti dulu. Tahun 2022 kan juga masih bisa. Belanda masih jauh, Bos. Kan? Gitu, Bos. Jadi artinya PAN tidak mau bilang bahwa tidak usah diubah sampai 2024, jadi bisa 2022 atau 2023 begitu ya? Iya, saat ini tidak ada urgensinya untuk merubah undang-undang pemilu. Cuman kan kodifikasi undang-undang pilkada itu dimasukkan ke undang-undang pemilu, gitu. Jadi rame. Kemudian tafsir politiknya, ya seperti kata Kang Saan tadi, ada beberapa bakal kandidat, udah ada bakal, ada kandidat pula bakal kandidat yang di Pilpres itu panggungnya akan hilang segala macam. Itu kan tafsir politik ya, tetapi kita berasumsi juga tidak terlepas dari hal ke arah sana gitu. Kalau menurut saya begitu. Baik. Itu tadi suara Viva Yoga Mauladi, beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau DPP PAN. Sebelumnya ada Ahmad Baidowi dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan sebelumnya lagi yang membuka acara kita adalah Saan Mustafa dari Partai Nasdem. Saya masih menyimpan Titi Anggraini, seorang pegiat pemilu. Setelah ini kita akan menjumpai beliau. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, masih bersama saya Chan Lembah di siaran yang disiarkan memakai ruang percakapan Zoom, dan kita di sejumlah jaringan radio Smart FM Network di berbagai kota, juga Sonora, dan di YouTube kita sudah mengudara sejak jam 9 lewat sedikit tadi. Sudah memberikan pendapatnya Partai Nasdem oleh Saan Mustafa, P3 oleh Ahmad Baidowi, dan juga PAN atau Partai Amanat Nasional oleh Viva Yoga Mauladi. Mungkin saya mau ke yang mewakili publik dulu nih. Mungkin bisa kita sebut begitu. Mbak Titi Anggraini. Halo Mbak Titi. Ya, siap Bang Ican. Ya, Anda sudah mendengarkan lengkap tadi, ada Kang Saan, Mas Awi, dan Mas Viva Yoga. Ada pendapat, komentar, reaksi? Iya, kalau diikuti, karena kebetulan saya mengikuti cukup intens proses di DPR, maka memang ada perubahan sikap yang cukup drastis ya. Karena meskipun ini belum disepakati, tetapi proses di Komisi 2 kan bukan proses yang istilahnya hanya melibatkan fraksi-fraksi tertentu, tetapi semua fraksi terlibat sampai akhirnya kemudian ada draft, dan meskipun di dalam draft yang ada pun ada beberapa hal yang cukup kontroversial. Lalu kemudian Prolegnas 2021 diketuk palu di Balek DPR RI, dan itu kan yang mengetuk palu untuk prioritas legislasi yang di dalamnya ada RUU Pemilu, tentu bukan hanya beberapa partai saja. Lalu tiba-tiba begitu beberapa partai mengatakan tidak perlu revisi karena kita perlu undang-undang yang ajak, kita coba dulu karena kita belum pernah mencoba. Itu yang pertama begitu ya. Jadi ada kontradiksi antara perjalanan sikap fraksi-fraksi terkait dengan pembahasan RUU Pemilu ini ketika di awal sampai dengan kemudian posisi hari ini. Dan saya kira artinya karena politik itu dinamis dong Mbak Titi. Ya, tetapi kan bukan berarti menunjukkan inkonsistensi begitu ya. Dinamis itu kan rasionalitasnya juga harus menunjukkan komitmen yang sejalan begitu dengan upaya kita untuk memperbaiki pemilu. Jadi itu Bang Ican, saya mencatat memang ada perubahan sikap dari fraksi-fraksi, dan saya cukup bisa memahami ketika membaca beberapa pemberitaan soal dinamika pembahasan RUU Pemilu. Yang kedua adalah saya rasa hampir tidak ada partai politik dan juga pihak yang pada akhir pemilu 2019 lalu itu mengatakan hampir tidak ada yang tidak sepakat bahwa kita harus memperbaiki pemilu 2019. Jadi dengan adanya korban jiwa akibat kelelahan, ekses kelelahan menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara yang sangat berat, polarisasi yang sangat membelah masyarakat kita, dan itu mendistorsi civic culture kita, nampaknya hampir semua orang waktu itu bicara soal kita harus tinjau ulang soal ambang batas pencalonan presiden, kita harus tinjau ulang lagi pola keserentakan kita
kita harus tinjau ulang lagi bagaimana tata kelola administrasi pemilu kita, begitu ya. Pada akhir menjelang selesai proses pemilu 2019, hampir semua evaluasinya itu seperti itu. Harus ada perbaikan, harus ada evaluasi. Nah, sekarang kemudian saya kira apakah hal-hal yang ingin diperbaiki, dievaluasi itu bisa dijawab dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kok saya merasa itu tidak cukup bisa dijawab dengan Undang-Undang 7 2017. Apalagi wajar bagi saya kita melakukan revisi atau perbaikan pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu. Karena mengapa? Yang pertama, sebagai sebuah siklus pemilu, Bang Ican, selesai pemilu itu ya memang kita harus mengevaluasi. Lalu kita mereview kembali pengaturan-pengaturan yang tidak kompatibel dengan tata kelola. Bukannya lebih baik satu aturan atau satu undang-undang yang mengatur pemilu itu di uji coba atau dilaksanakan dulu 2 kali gitu ya, menurut logika gitu, baru dievaluasi atau tapi selama ini memang tiap menjelang pemilu dievaluasi sih. Iya, tapi kan kondisi objektif kita pemilu 2019 kita sudah merasakan ada trauma yang sangat besar terkait dengan beban. Jadi selama konstruksi, karena undang-undang pemilu kita ini, mohon maaf, itu sangat detail Bang Ican, mengatur jumlah petugas, mengatur tata cara kerja petugas, mengatur kerangka waktu soal bagaimana misalnya distribusi logistik dan lain-lain. Kalau kita ingin melakukan misalnya penyesuaian, menambah jumlah petugas dan lain sebagainya, maka dasar hukumnya itu tidak memungkinkan ketika kita ingin melakukan dari sisi yang paling sederhana ya, beban penyelenggara begitu. Karena kan kegelisahan kita dari pemilu 2019 salah satunya adalah beban penyelenggara atau beban elektoral yang sangat besar bagi penyelenggara dan juga bagi caleg. Caleg kan merasa di nomor 2 kan begitu ya. Itu tidak perlu, itu tidak bisa ditampung oleh peraturan KPU. Loh, peraturan KPU kan konon kemarin ingin melarang mantan napi korupsi kan nggak boleh gitu ya. Walaupun kemudian tetap lanjut dibatalkan Mahkamah Agung juga karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. KPU tidak bisa mengatur di luar apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau saya melihat kondisi objektif kita memang ada hal yang harus kita perbaiki. Terutama tadi ya, kita ingin polarisasi itu tidak terjadi. Amerika Serikat membayar mahal karena polarisasinya. Meskipun institusi-institusi demokrasinya sudah bekerja dengan cukup baik, tetapi kan polarisasi itu terasa sampai sekarang. Nah, apalagi kita Indonesia, negara yang sangat beragam dari sisi ras, dari sisi kultur, sosial, dan seterusnya. Dan termasuk soal misalnya tadi ya, misal pembahasan soal ambang batas dan lain sebagainya. Bagi saya sih ambang batas itu, ya sudahlah yang sekarang saja itu sebenarnya sudah sangat tinggi, 4% begitu. Jadi kita bisa itu di parlemen. Di parlemen, ambang batas parlemen. Kalau presiden kan Perludem dari dulu maunya 0% ya. Karena kader-kader terbaik negara itu banyak sekali begitu. Saya yakin tapi nanti yang hobinya pres kan banyak kali tuh. Nah, masalahnya bisa 27 pasangan calon presiden. Loh, masalahnya kan partai kita kalau verifikasi faktualnya sungguh-sungguh menjadi partai politik peserta pemilu di Indonesia itu, Bang Ican, itu adalah menjadi partai politik peserta pemilu paling berat di dunia. Jadi yang harus diperbaiki itu verifikasi partai politiknya. Karena kalau verifikasinya betul-betul profesional, berintegritas, 2014 partai politik kita cuma 12 kok. Nah, 2019 partai politik kita 16, saya ingat betul. Dari 16 itu yang lolos dari KPU ada 14, yang lolos di Bawaslu ada 1, yang lolos di PT UN ada 1, begitu. Nah, jadi bagi saya yang harus kita perbaiki itu adalah bagaimana aturan tentang verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu itu betul-betul diseriusi. Nah, yang kedua, tidak semua partai politik akan mencalonkan presiden, saya yakin, karena hitung-hitungannya berkoalisi, mendapatkan insentif dari koalisi, apakah jatah menteri dan lain sebagainya, itu kan harus dipikirkan dengan strategis. Tapi kalaupun dia mencalonkan pada putaran pertama untuk mendapatkan efek ekor jas, kan bagus juga ya, ada keriuhan sedikit, tetapi di putaran kedua kita ketemu 2 pasang calon gitu ya. Dan itu pernah terjadi pada 2004 2009,
dan 2004 juga ya? 2004. 2009 kan kita punya 3 ya, lalu putaran kedua. Di 2009 kita punya 2004 kita punya 5, lalu ada putaran kedua. Dan inilah yang sebenarnya ambang batas alamiah. Jadi presidential threshold itu kan untuk yang 50% plus 1. Itulah yang disebut dengan presidential threshold, yaitu syarat minimal perolehan suara untuk keterpilihan, yaitu 50% plus 1. Itulah yang menjadi penyaring alamiah. Kalau saya sih, saya tidak terlalu khawatir ya dengan ambang batas yang 0 sekalipun, karena partai politik kita itu pasti strategis. Berpikir untuk bagaimana membangun kepentingan jangka panjang. Jadi kalau kadernya hanya cocok jadi wapres, Bang Ican, pasti dia tidak akan paksakan untuk jadi capres. Dia akan cari yang capres potensial untuk menang kan, sehingga kalau habis pilpres bisa juga mantan kandidat tadi jadi menteri juga ya. Itu memang Indonesian way ya, cara Indonesia menyelesaikan problem politiknya. Kontribusi kita pada peradaban demokrasi dunia. bisa dibilang begitu, ya, walaupun bahwa jalan musyawarah itu perlu gitu ya. Nah, jadi kembali kepada revisi, saya kira kalau kita betul-betul objektif melihat evaluasi pemilu 2019, kompleksitas pemilu 5 kotak, tingginya surat suara tidak sah. Sebelum Anda lanjut, pilkada sendiri? Ya, kalau pilkada justru saya sangat apresiasi ya dengan DPR. DPR itu dengan menyusun dalam satu naskah pilkada dan pemilu, dia berusaha menyelesaikan kompleksitas dan inkonsistensi pengaturan pemilu kita selama ini. Karena gini Bang, selama ini pengaturan di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada untuk sebuah prosedural yang sama itu diatur dalam beberapa pengaturan yang berbeda. Sebut saja misalnya soal kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, peristilahan atau nomenklatur, dan juga penyelesaian sengketanya. Kalau di pemilu itu, kalau sengketa pencalonan final di PT UN, kalau di pilkada finalnya di Mahkamah Agung. Jadi sinkronisasi ini bagus untuk pemilu yang lebih berkualitas. Dia menuntaskan persoalan tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni pengaturan pemilu dan pilkada. Yang kedua, secara kelembagaan ditata secara konsisten, sehingga tidak ada lagi perbedaan desain kelembagaan antara pemilu dan pilkada. Jadi bagi saya justru progresivitas DPR ini patut diacungi jempol. Selama ini pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itulah yang menciptakan kebingungan-kebingungan di lapangan. Bayangkan misalnya kalau 2024 tidak diubah ya dan tidak disinkronkan, baru selesai pemilu, lanjut langsung pilkada, walaupun tahapannya saling beririsan, tapi di saat yang sama tiba-tiba istilahnya berganti-ganti tuh gitu ya. Di pemilu istilahnya pantarlih, penyelenggara langsung menyesuaikan lagi di pilkada jadi PPDP. Nah, jadi ini tidak mengefektifkan sosialisasi, mengurangi kualitas pendidikan politik, tetapi memang harapannya kompromi di antara partai-partai politik itu harus mengedepankan tujuan kita berpemilu. Egonya tidak boleh dikedepankan. Ini saya bisa pahami ya kenapa kemudian partai-partai itu tidak mau merevisi beberapanya. Tenang saja. Ya. Tenang saja, ini kan masih awal. Mereka ujungnya akan ada kompromi itu, duduk-duduk lagi, gitu, diskusi, dan apalagi sudah mendengarkan suara masyarakat yang salah satunya mungkin bisa diwakili oleh Mbak Titi gitu ya. Apalagi kalau Kang Saan bilang udah PT-nya parliamentary threshold-nya 4 aja gitu ya, nggak usah dinaikin dan di daerah nggak usah ada PT. Atau Anda lebih setuju misalnya parliamentary threshold 5, presidential threshold 5, jadi samain aja lah biar mudah gitu ya? Ya, sebenarnya itu tidak lazim ya. Kalau kami sih masih berharap presiden threshold-nya tetap 0. Jadi P3 bisa punya capresnya sendiri, PAN juga bisa mendorong kadernya sendiri. Bagus kok bagi partai politik, Bang Ican. Walaupun saya yakin komprominya pasti akan ke sana. Kalau Nasdem kan kalau saya nggak salah mau angkat threshold itu ambang batas pencalonan itu di 10% ya. Nah ini yang jangan sampai ini ditutup duluan gitu loh, karena hak rakyat loh yang akan dirugikan, termasuk perempuan itu ruangnya untuk kalau mengakses tidak pencalonan. Salah ingat tadi Kang Saan bilang untuk parliamentary threshold 7, pilkada 10, pilpres 15 ya. Oke. Kita istirahat dulu Mbak Titi.
ada Jurnal 9 yang disiapkan oleh tim redaksi dari jaringan Radio Smart FM. Mungkin Kang Saan bisa goes sebentar, atau kalau lagi berhenti, kita akan kembali lagi nanti setelah Jurnal 9 dengan Anda, dengan Kang Saan, juga dengan Mas Viva, Yoga Mauladi, dan juga Mas Ahmad Baidowi. Buat teman-teman yang hadir di Zoom ini, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi setelah Jurnal 9. Tadi selesai mendengarkan Jurnal 9 yang disiapkan oleh jaringan Radio Smart FM bagian pemberitaan dengan kumpulan berita yang sudah mereka siarkan beberapa hari yang lalu sebagai kumpulan mingguan. Kita kembali dengan narasumber kita, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saan Mustafa. Kalau tidak salah, Kang Saan ini Wakil Ketua Komisi 2 yang memang membidangi masalah politik dan pemerintahan. Juga ada Mas Ahmad Baidowi, Sekretaris Fraksi sekaligus Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan juga yang tadi terakhir berbicara sebelum kita ke Jurnal 9 adalah Mbak Titi Anggraini. Beliau adalah seorang pegiat pemilu yang sudah dikenal dan mengenal para petinggi partai ini juga, gitu ya. Saya mau ke Kang Saan yang sudah mendengarkan tadi suaranya Mas Viva, Mas Awi, dan juga Mbak Titi. Mangga Kang Saan, ada tanggapan bagaimana suara dari teman-teman dan juga Mbak Titi tadi? Ya, pertama ya dari Mas Awi, Mas Yoga, dan Mbak Titi ya terkait dengan soal perlu tidak ya soal-soal isu krusial itu tadi, yang soal sistem pemilu, ambang batas parlemen, presiden, distrik manicut, terus juga soal keserentakan. Itu kan isu-isu klasik yang dari dulu selalu mencuat, dan itu kan ujung-ujungnya juga nanti ketika di pembahasan itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang perlu juga ya Mas Ican ini saya sampaikan, ini kan baru pertama RUU Pemilu itu inisiatif dari DPR. Biasanya selalu inisiatif dari Presiden, datang dari pemerintah, datang ke DPR, Bamus tentukan mekanisme pansus, kirim setiap fraksi anggota pansus, langsung bahas, kan gitu lah. Nah, kalau sekarang kita menyiapkan draft. Ketika menyiapkan draft saja dari awal itu sudah penuh dengan perbedaan sikap. Kita bentuk panja. Kebetulan panja penyiapan draft ini dipimpin oleh Mas Arief Wibowo dari PDIP. Ya. Dari Perjuangan. Nah, ketika kita membuat panja dari awal itu sikap fraksi udah berbeda-beda. Maka ketika draft panja ini selesai, dikirim ke badan legislasi, itu masih dalam varian. Jadi misalnya sistem pemilunya ada 2 alternatif, terbuka tertutup. Distrik manicutnya ada yang 38, 310. Parlemen threshold ada yang minta 7. Ada yang 5, 4, 3 secara berjenjang, ada yang pengen 4. Jadi harian itu dikirim ke Balik, dan Balik tidak mau membahas mengharmonisasi karena tidak sesuai dengan kaidah pembuatan undang-undang. Itu harus satu alternatif. Maka kita rapat lagi, dibuatlah kompromi. Misalnya dalam draft itu kompromi semua disepakati. Oh, untuk draft dulu deh, nanti kan kita bahas sistem pemilunya terbuka. Itu mengakomodir semua kayak Nasdem, PAN yang pengen terbuka kan. Terus presiden thresholdnya 20%, maunya PDIP 20%. Distrik manicutnya 38, itu maunya Golkar kan gitu. Nah, terus juga misalnya saya masih ingat untuk pilkada normalisasi di draft nih ya, mini praksi, pandangan mini praksi, semua pengen normalisasi kecuali PDIP ingin catatan, karena PDIP tetap ingin di 2024. Tapi nggak apa-apa memberikan catatan aja, tapi draftnya normalisasi. Hal-hal seperti ini sebenarnya dia dari awal saling memahami di antara sikap praksi itu sudah terjadi. Nah, tapi saya ingin memberikan catatan bahwa merevisi undang-undang pemilu itu bukan hanya terkait dengan isu krusial, isu klasik, tapi ada hal-hal yang penting. Misalnya bagaimana kita memasukkan soal teknologi informasi. Kita ingin pemilu ini efisien dan efektif. Publik butuh tahu
butuh cepat tahu hasil pemilu. Ya, jangan Kalau terlalu sekarang- lama, jangan terlalu lama lah ya. Terlalu lama sekali. Sekarang itu Menilir, dari TPS, menilir gitunya. clear kan, dari TPS dulu bahkan sampai ke PPK, ke PPS, kelurahan, desa, ke kecamatan, kabupaten, provinsi, ke RI. Ini lama dan potensial juga ada manipulatif. Nah, kita ingin efisien. Jadi di dari perjalanan, sisi biaya. di perjalanan itu kalau perjalanan lama suka masuk angin ya. Iya, jadi kita ingin efisien dari segi biaya. Nanti akan mengurangi nih petugas. Kalau dari TPS dengan menggunakan teknologi, dan kita udah memadai, dari TPS untuk RI, langsung aja kirim ke KPU RI. Dari TPS ke provinsi, DPRD provinsi kirim ke provinsi. DPR kabupaten kota, kirim ke kabupaten kota. Tidak perlu RI itu nginep dulu di PPK, di kecamatan, nginep di kabupaten kota, nginep di provinsi, itu lama. Tidak efisien. Itu juga kita ingin memasukkan teknologi informasi. Yang kita masukkan adalah rekapitulasi elektronik. Nah, itu satu yang kita lakukan terkait dengan inovasi dalam sistem kepemilian. Jadi, kita ingin melakukan berbagai inovasi agar pemilu ini semakin baik. Nah, yang kedua, kita juga ingin membuat yang namanya peradilan khusus pemilu. Kenapa? Karena sekarang ini ada tumpang tindih kewenangan dan sebagainya. Ini terjadi di mana-mana. Bahkan baru-baru ini antara lembaga pemilu itu kan saling mendelegitimasi. KPU didelegitimasi Bawaslu. KPU tidak mau menindaklanjuti putusan Bawaslu. KPU didelegitimasi oleh DKPP dan sebagainya. Ada rivalitas. Dan ini tidak sehat. Sebagai garda terdepan yang mengawal proses kepemiluan, tapi lembaganya saling itu nggak tepat. Menjadi problem tersendiri. Kang Saan, tadi Mas Viva Yoga mengatakan mungkin bukan ditolak seluruhnya, tetapi ya jangan sekarang, mungkin tahun 2022 atau 2023 gitu loh, kalau tidak salah ya, dari suara PAN tadi. Dan kalau kita semangatnya gini, kenapa kita di awal periode ini melakukan revisi? Itu awalnya pertama, ada kebiasaan dulu, saya ingat 2009, itu pemilu udah mau berjalan, tiba-tiba MK di judicial review, MK memutuskan sistem pemilunya proporsional terbuka murni. Nggak ada sosialisasi, karena cuma bulanan jaraknya ke penyelenggaraan. Partisipasi publik agak kurang. Nah, sekarang kita diawalkan, kita ingin, karena ini juga kritikan dari publik, seakan-akan pembahasan RU di DPR itu kayak semi tertutup lah kan gitu kan. Nah, kita ingin buka. Dari awal kita buka, kita ingin menampung sebanyak-banyaknya keterlibatan publik, khususnya masyarakat sipil penggiat pemilu. Agar benar-benar undang-undang ini berkualitas, melibatkan semua kelompok yang concern terhadap pemilu. Makanya dari awal, kalaupun ada keberatan dan dia melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, masih punya cukup waktu juga. Jadi ini buat apa cukup waktu itu? Buat parpol baik, parpol punya waktu yang cukup untuk menyiapkan dan menjalankan undang-undang. Buat penyelenggara juga baik, karena dia punya waktu yang cukup untuk menyiapkan secara teknis kepemiluan. Dan juga buat masyarakat juga baik, karena dia terlibat dan dia tahu secara menyeluruh isi undang-undang itu. Jadi itulah semangat kami, kenapa itu diawalkan. Jadi bukan bahwa pemilu nggak bisa, memang menjelang pemilu baru didesain gitu kan. Ya, tadi istilah Mas Yoga, Belanda masih jauh. Ya kita ingin jangan nunggu Belanda deket dulu. Nanti kita ketembak kan gitu kan gitu. Jadi harus antisipasi dia mau datang atau enggak kan gitu. Jadi kita coba antisipasi ke depan terus kan. Nah, misalnya terkait dengan pilkada juga, saya masih ingat ya, dulu ada paket undang-undang politik. Dulu ada 5 paket undang-undang politik. Penyelenggara undang-undangnya sendiri kan, Mas Ican ya. Ya. Pilpres undang-undangnya sendiri, Pileg undang-undangnya sendiri, Pilkada sendiri, MD3 sendiri. Nah, padahal ini kan saling terkait.
Nah, kadang ada tumpang Kalau tindih. ibaratnya tidak kalau sinkron. sektor lain bisa dibikin omnibus law, kenapa ini nggak dibikin enggak? omnibus juga gitu ya? Iya, partai sendiri. Nah, saya mengapresiasi dulu Undang-Undang 2007 ini, nomor 7 2017 ini, di mana Undang-Undang Pilpres, penyelenggara dan pileg disatukan menjadi Undang-Undang Pemilu yang namanya Undang-Undang nomor 7 2017. Kan menjadi lebih efisien, sinkron, menjadi lebih efektif. Nah, kita coba juga, tadinya kita ingin masukkan juga selain pilkada itu parpol. Jadi nanti undang-undang pemilu itu mengatur penyelenggara, mengatur partai politik, mengatur pilpres, mengatur pileg, dan mengatur pilkada. Dalam satu nafas gitu ya? Dalam satu napas. Nah, tapi harus jadi, sekarang, bukan harus nanti sekarang. seperti kata Mas Viva Yoga, nantilah ya, tunggu Belanda agak nanti, deket dikit gitu. Ya. Kalau Belanda deket dikit ya kita ketembak dulu nanti. Oke, coba saya nunggu Kang Saan deket dulu gitu. Jadi nggak itu ya. Yang kedua, kenapa pilkada itu tadi ya selain teknis, ya kita nanti bisa diskusi lah sama Mas Awik, sama Mas Yoga ya. Kita bisa bedah secara teknis, rasional enggak. Pilkada 2024 itu diserentakkan di 234 gubernur, hampir 500-an bupati wali kota. Itu rasional enggak? Dari sisi pengamanan. Jadi menurut konsepnya Nasdem, misalnya bikin pemilu daerah sama pemilu pusat dipisah, atau bikin pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif dipisah gitu, bikin dua ya, tahap. Kalau Nasdem sebenarnya lebih tertarik, kalaupun mau, dan kita udah usulkan, ini juga hasil penyerapan. Saya masih ingat waktu itu Mbak Titi saya undang ke praksi. Ada Mbak Titi, ada Pak Ramdan Subakti, ada mantan anggota KPU, dari ICW kita undang juga. Di Bandung kita juga undang waktu itu dari Mas Burhan, Profesor Alan, terus dari Perludem Mbak Titi nggak berhalangan hadir, ada Agus Melas yang datang ya gitu. Kita sebenarnya semangatnya yang saya mau itu waktu itu, ini juga masukan dari ahli hukum tata negara, idealnya memang keserentakan itu pileg sendiri, pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Jadi karena kan punya karakter yang berbeda, tingkat kerumitan yang berbeda. Pemilu legislatif itu lebih rumit dengan sistem proporsional terbuka. Karena harus menghitung suara partai, menghitung suara caleg. Kenapa misalnya dulu waktu misalnya 2009 saja, pemilu legislatif itu bisa sampai malam, perhitungan di TPS itu belum selesai. Ya. Nah, saya juga pernah jadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu untuk Undang-Undang Pemilu 2014 yang lalu. Jadi kita selalu berinovasi berdasarkan pengalaman-pengalaman objektif yang dialami dari pemilu ke pemilu. Baik. Jadi bukan kalau memang kita mau sepakat, kita kunci misalnya yang terkait krusial nggak usah kita bahas. Misalnya sistem pemilu, udah kita tetapkan aja menjadi kompensi bersama terbuka. Parlemen threshold, kalau misalnya mau 4, kita kunci di situ. Tapi kita berinovasi untuk memperbaiki isu-isu lain dari pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi tadi bukan hanya tadi selama Awi, ini kan bukan kitab suci karena ada dinamikanya, dinamika perkembangan zaman, dinamika apa. Masa sih teknologi informasi sudah maju, apalagi di tengah pandemi gini, biasanya Mas Ican kan ngadain acara offline, diskusi kayak gini. Di Trijaya. Sekarang kan kita Zoom, sambil sepedahan saya bisa ikut diskusi. Ini kan memudahkan saya juga diskusi, tidak harus nongkrong seharian, saya bisa beraktivitas yang lain kan gitu. Oke. Inilah manfaat dari teknologi informasi ini. Baik, Kang Saan, kita sudah mendengarkan dan menyerap semua ulasan dan pendapatnya. Sambil nanti tetap memantau, saya setelah kita jeda sejenak untuk ambil nafas karena pendapat-pendapat beliau semuanya layak kutip kalau kita di media ini. Kita akan kembali dan saya akan nanti ke Mas Awi, Ahmad Baidowi dari P3 dan juga Mas Viva Yoga Maulani dari PAN, sambil juga tetap meminta Mbak Titi disimpan dulu
untuk setelah pendapat para politisi ini. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lembah. Kita istirahat sejenak. Ya, tadi seperti janji saya akan segera ke Mas Awi, Mas Ahmad Baidowi, yang sudah mendengarkan pendapat dari Mbak Titi Anggraini, juga Kang Saan Mustafa yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 yang menjelaskan beberapa hal teknis, dan juga pendapat soal Belanda dari Viva Yoga Mauladi, Mas Viva ya. Saya kebetulan fansnya Belanda kalau Piala Dunia itu, jadi senang juga disebut Belanda terus. Silakan Mas Awi, Anda mungkin fans Jerman kali ya? Monggo. Kita Argentina. Oh, Argentina, ya. Jadi gini Bang Ican, bahwa RUU Pemilu itu memang menjadi usul inisiatif DPR. Dan sampai saat ini juga belum dilakukan pengesahannya menjadi usul inisiatif DPR, karena prolegnas prioritas 2021 juga belum disahkan. Kalau kemarin misalkan di Balek sudah ada rapat dengan Menkumham, itu kan baru pendapat mini fraksi. Begitupun di Komisi 2, baru pendapat mini fraksi di komisi, belum menjadi pendapat fraksi. Pendapat fraksi kan baru kita sampaikan nanti di paripurna. Nah, sampai hari ini, prolegnas prioritas 2021 itu belum disahkan. Ya. Artinya apa? Kemungkinan tidak merevisi Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini mengeluarkan dari prolegnas prioritas 2021, itu masih sangat terbuka. Karena terbukti juga tertahan di Bamus gitu kan. Tetapi itu soal prosedur dan tahapan yang kita lalui. Yang berikutnya, kalau kita tetap menggunakan Undang-Undang 7 2017, bukan berarti tidak bisa melakukan modifikasi atau perbaikan. Contoh, kalau debatnya tadi soal kerumitan teknis di pelaksanaan dengan contoh banyaknya korban yang meninggal, ya kita harus belajar dari pengalaman itu. Toh itu tidak harus diganti di undang-undang. Misalkan ada kesyarat tertentu dari KPPS misalkan untuk menjadi petugas KPPS, misalkan ya ini usianya sekian, terus ditambahi syarat kesehatan misalkan ya. Kan kemarin kalau kita lihat KPPS di pilkada itu sudah muda-muda semua dan segar-segar semua. Bahkan mereka bekerja di tengah pandemi COVID, tidak ada masalah. Bukan berarti kita mengorbankan, tidak. Skenario itu bisa kita lakukan. Terus kemudian di undang-undang terkait dengan pemilih itu kan maksimal 300 suara per TPS. Kalau itu kan maksimal. Kalau kemudian dianggap terlalu larut, terlalu banyak, itu bisa diturunkan lagi jumlah maksimalnya. Tentu ada konsekuensi biaya. Tetapi kan untuk demokrasi kita, persoalan biaya kan masih bisa didiskusikan gitu. Terus terkait dengan penggunaan teknologi informasi. KPU sendiri kan sebenarnya sudah punya sistem penghitungan, situng. Meskipun itu tidak menjadi kewajiban di undang-undang, tetapi di PKPU diwajibkan. Dan kita nggak persoalkan, termasuk juga SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, itu kan juga menggunakan teknologi informasi. Dan juga sudah diterapkan, kita berikan kelonggaran, relaksasi dalam PKPU-nya, melampaui undang-undang sebenarnya. Tetapi demi kebaikan sistem pemilu kita, ya kita akomodir, tidak ada masalah gitu kan. Dan itu juga terjadi, diterapkan di 2019 kemarin. Ya kendalanya waktu itu kan kadang servernya ada persoalan. Itu kan teknis, bukan ranah kita pembentuk undang-undang. Tinggal bandwidth-nya ditambahin supaya situngnya tidak ngadat. Mas Awi, kalau Mas Viva Yoga tadi bilang ya mungkin tidak sekarang, tetapi tahun 2022 atau 2023, ketiga mau tahun berapa? Kalau tidak mau hari ini? Setelah 2024 gitu, supaya P3 tetap konsisten bahwa ketentuan perundang-undangan coba kita tanda kutip ya mensakralisasi terhadap sebuah perundang-undangan supaya minimal 2 kali pemilu bisa dipakai. Yang berikutnya kaitannya dengan pilkada, ketentuan yang tidak pernah diterapkan sama sekali, yaitu tidak bisa dinilai, belum bisa dinilai. Apakah itu gagal, apakah itu sukses, kan belum tentu. Dan kalau itu diubah pasal 201 Undang-Undang 10 2016, berarti ketika menyusun itu mubadir semua. Kita sudah kehilangan waktu, tenaga, bahkan biaya dan pikiran. Produknya belum pernah dipakai sama sekali, mau diubah. Nah ini bagaimana? Tapi kita memang menyukai hati nurani publik gitu. Siklus atau musim perubahan itu hampir tiap pemilu kita ubah gitu ya. Kalau kali ini tidak berubah mungkin juga ada alasannya. Tetapi
Tadi pendapat Mbak Titi mungkin saya ingin konfirmasi kepada Mas Awi dan juga Mas Vivayoga nanti. Itu ada perubahan sikap nggak tadi dari rekaman media, mungkin Mbak Titi membacanya begitu, perubahan sikap pada sejumlah partai gitu. Kami katakan sampai saat ini fraksi P3 belum bersikap, dan ini juga sikap kami. Kalau di Komisi 2, di Balik itu namanya pandangan mini fraksi yang diwakili oleh Poksi. Ya. Poksi itu kan ada kepalanya, ketua Poksinya, bukan ketua fraksi. Jadi ada hal yang berbeda ketika kami mendapatkan laporan, dan seperti misalkan debatnya tadi soal prolegnas, prioritas kan, memang di Balik Poksinya itu sudah kesepakatan. Saya sebagai pimpinan Balik kan tidak bisa mewakili fraksi karena saya harus menjaga keseimbangan forum. Tapi kemudian di Bamus fraksi-fraksi bersikap gitu. Sampai sekarang prolegnas prioritas belum dibawa ke paripurna. Kenapa saya bilang tadi prolegnas prioritas itu juga bisa kemungkinan berubah. Ada kemungkinan juga misalkan undang-undang pemilu sementara dikeluarkan. Itu bisa saja terjadi gitu. Karena fraksi belum bersikap, sikap resminya nanti di paripurna gitu. Kebetulan Anda adalah pimpinan fraksi dan juga salah satu pimpinan Balik gitu. Jadi Mas Ian bisa ini nyela sebentar. Oh iya, boleh Mas Awi. Ya boleh. Ini Mas Awi kalau nggak boleh Mas senior ini. Nggak, ini soal ini aja. Saya kan ikut Bamus juga ya, ikut Bamus waktu agenda yang kemarin. Paripurna terakhir memang itu undang-undang disepakati RUU pemilu itu prioritas kan itu. Memang sama pimpinan belum dibawa ke paripurna. Di Bamusnya udah oke itu Mas Awi. Bisa jadi berubah lagi nanti. Yang kedua, pandangan mini fraksi waktu Panja di Komisi 2, ya kayak saya kan sekretaris fraksi. Yang nanda tangan ya ketua fraksi itu. Ya. Itu Mas Ican. Oke. Coba saya mau tanya dari fraksi Belanda tadi. Sebenarnya seragamnya si Italia biru gitu ya. Mas Vivayoga Mauladi. Monggo. Atau digantilah pengertian saya, Belanda diganti Kangsaan masih jauh gitu. Jadi pengertian dari Kangsaan masih jauh tadi itu dilihat dari tingkat urgensinya gitu, dan potensi dinamika di antara partai politik dalam pembahasan undang-undang pemilu. Karena dari pembahasannya pasti akan riuh rendah, akan ramai, dan itu juga merupakan bagian dari proses politik. Poin-poin yang diperbincangkan juga menurut saya itu lebih pada kepentingan subjektif partai politik, meskipun juga beriringan dengan kepentingan nasional. Dulu saya masih ingat waktu Partai Amanat Nasional meminta untuk presidensial threshold 0%, itu ditolak, ya. Kemudian minta aja udah, kalau nggak 0%, 10% saja. Itu pun juga masih ditolak gitu. Jadi kalau kemudian sekarang ada, kalau sekarang kemudian ada perubahan sikap dari yang menolak itu, ya kan, ya itu juga merupakan bagian dari proses politik. Tapi kami tidak menamakan bahwa itu adalah inkonsistensi, tidak, tetapi karena itu adalah merupakan bagian dari strategi politik masing-masing partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Titi, kalau adalah yang namanya kesepakatan partai-partai politik secara kolektif untuk pembahasan undang-undang, revisi undang-undang pemilu secara terbatas itu, apakah mungkin gitu, menyepakati pasal-pasal yang akan dirubah, pasal ini, pasal itu dirubah, yang lain tidak dirubah, apakah mungkin? Karena sepanjang yang saya ketahui, proses politik dalam pembahasan undang-undang pemilu itu sifatnya fluktuatif, tergantung kepada kepentingan masing-masing partai politik, apakah dia di dalam pemerintah atau di luar pemerintah, itu merupakan bagian non signifikan, tetapi lebih pada pertimbangan hidup matinya partai sendiri-sendiri. Jadi sangat sulit untuk menyepakati pasal-pasal kalau kita sudah masuk di dalam pembahasan tentang revisi undang-undang pemilu. Nah, yang ketiga,
Saya sepakat dengan Kang Saan soal teknologi informasi, apakah menggunakan e-voting atau rekap elektronik. Tetapi menurut saya lebih aman, lebih tertib, lebih akuntabel tetap pada pembahasan yang sekarang, yaitu rapat pleno KPU sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Pada waktu pembahasan undang-undang pemilu dulu, ketika ada tim yang datang ke Jerman menanyakan, apakah negara Jerman tetap memberlakukan e-voting gitu. Ternyata yang terjadi, Jerman tidak lagi memberlakukan e-voting karena di situ banyak rekayasa kecurangan, kemudian yang menyebabkan terjadinya konflik politik. Jerman saat ini sama dengan Indonesia, yaitu menggunakan pencoblosan dan rekap, tetap menggunakan rekap elektronik, tetapi proses pengambilan keputusan di KPU itu berdasarkan kepada rapat pleno. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sangat banyak sekali nih, Mas Ican. Ya. Perdebatan soal partai politik, item-itemnya, pasal-pasalnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu, ya PAN buat PAN disimpan dulu aja ya, 2 tahun lagi gitu. Ya, PAN beranggapan sudahlah, ini tidak usah lagi ada revisi, tetap pada undang-undang pemilu tetap dilanjutkan. Kemudian undang-undang pilkada juga tetap dilanjutkan sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2016 itu, bahwa pilkada dilaksanakan setelah pemilu, yaitu November 2024. Jadi ini adalah merupakan bagian yang harus dikerjakan oleh seluruh partai politik, meskipun saat ini kita melihat bahwa persepsi publik, kalau kemudian jangan diartikan bahwa yang tidak menyetujui adanya perubahan undang-undang itu dianggap status quo, atau yang melakukan perubahan itu dianggap reformis. Tidak begitu konteksnya, tetapi lebih pada pertimbangan strategis untuk kepentingan bersama, urgensi, dan Kang Saan masih jauh, itu konteksnya seperti itu kalau menurut saya, Kang Saan. Oke, jadi kalau demikian berarti bukan soal Anda tidak mau berubah atau PAN tidak mau berubah, tetapi mungkin pada pemilihan waktu saja gitu ya? Iya, jadi tetap aja undang-undang yang sekarang ini dilanjutkan, kemudian nanti akan kita lihat evaluasi berikutnya setelah proses politik itu berlanjut. Pemilu tetap 2024, pilkada tetap November 2024. Dengan menarik, misalkan untuk pilkada 2002 kan ada 101 daerah, pilkada 2023 ada 170, ya udah diakumulasikan aja ke pilkada 2024 secara keseluruhannya. Jadi tetap menjadi pemilunya serentak tanpa ada pembagian atau perbedaan antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pemilu daerah. Nah, itu juga masih perdebatan masing-masing partai politik. Ada, menurut dari Mahkamah Konstitusi itu kan ada 6 pilihan itu. Bagaimana cara memilihnya? Pasti akan terjadi dinamika yang sangat PAN sendiri sudah ada posisi. Nah, kan. PAN ya tetap pada proses, undang-undang pemilu tidak dirubah, undang-undang pilkada tidak dirubah. Oke, saya mau istirahat tapi halo. Oke, komentar pendek dari Mbak Titi mungkin sambil kita mau rehat sebentar lagi, mungkin sekitar 2 menit. Ya, kalau mendengar jawaban dari baik Mas Viva atau Mas Awi, saya sebenarnya kok agak yakin ya, kedua orang ini sebenarnya sama-sama percaya bahwa undang-undang pemilu kita itu perlu direvisi. Tetapi memang ini kan revisi undang-undang itu tidak bisa hanya DPR saja. Kalau pemerintahnya tidak mau, ya sudah bubar jalan. Dan kita tahu pemerintah jelas kalau kita baca media kan tolak RUU pemilu pilkada itu. Misal pilkada saja tetap serentak 2024 dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu problemnya, karena pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi tidak melihat RUU pemilu ini mestinya sebagai produk strategis, legacy atau warisan dia bagi penguatan demokrasi Indonesia.
Toh juga dia sudah selesai 2 periode. Kalau dia bisa misalnya meninggalkan kader-kader terbaik yang berkontestasi di 2024, maka komitmen dia terhadap demokrasi yang dipandang oleh banyak orang tidak terlalu konkret, itu bisa diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Saya terus terang Bang Ican itu gelisah dengan pernyataan para pejabat publik kita yang berubah-ubah ketika pilkada dipaksakan 2020. Itu alasannya adalah karena pemerintah tidak menghendaki supir cadangan memimpin daerah, karena itu tidak akan efektif di dalam mengendalikan pandemi. Itu pertama. Apa supir cadangan itu artinya? Supir cadangan itu penjabat. Jadi kan kita minta pindah ke 2021. Betul. Jadi maunya pemerintah itu kepala daerah definitif, karena upaya mengendalikan pandemi dan pemulihan ekonomi tidak akan efektif dengan penjabat. Itu kita bisa tracking. Para pejabat teras dari Kemendagri berulang-ulang mengatakan itu. Yang kedua adalah soal pilkada sebagai stimulus ekonomi. Loh, kalau pilkada sebagai stimulus ekonomi, kenapa menolak pilkada di 2022 dan 2023? Itu kan bisa jadi stimulus ekonomi luar biasa bagi Indonesia. Jadi, dan termasuk juga narasi pilkada sebagai medium pengendalian pandemi COVID-19. Ini yang jadi problem, kalau argumen pejabat publik bisa disetting sesuai dengan kebutuhan begitu. Jadi publik kita itu tidak mendapat edukasi apapun karena bukan visi misi yang jelas yang didesain, disampaikan untuk mengelola demokrasi kita, tetapi sekedar melegitimasi apa yang sudah jadi maunya pemerintah. Saya terus terang agak menyayangkan ya bahwa momen revisi RUU Pemilu tidak direbut oleh Presiden Jokowi sebagai legacy atau peninggalan penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Baik, kira-kira begitulah Bang. Itu tadi Mbak Titi Anggraini, dan kita akan datang dengan satu sesi terakhir. Sesi terakhir nanti biasanya saya minta kepada semua narasumber, mulai dari Mas Viva Yoga, Mas Ahmad Faidowi, Kang Saan Mustafa, dan juga Mbak Titi Anggraini untuk memberikan semacam titik tekan atau garis besar dari apa yang sudah mereka sampaikan sejak kita memulai diskusi ini jam 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Kita istirahat untuk satu sesi terakhir. Kita sudah sampai di sesi terakhir diskusi kita dalam perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama Smart FM Network dan Populi Center yang juga didukung oleh Tempatch Senayan Jakarta. Kita juga bersiaran di YouTube lewat Radio Smart FM dan juga di jaringan Radio Sonora yang merupakan saudara dari Radio Smart FM di kelompok Kompas Gramedia. Kita akan minta 4 narasumber untuk memberikan semacam titik tekan dari apa yang sudah mereka sampaikan secara bergiliran tadi. Saya ingin mulai kembali ke Kang Saan, mungkin 2-3 menit. Posisinya sudah siap jalan lagi tuh. Mangga, Kang jalan, Saan. berhenti nih. Hah? Ya, Mas Ican. Oke, Mas Ican, Mas Awik, Mas Yoga, dan Mbak Titi. Saya ingin menyampaikan pertama, kita harus sama-sama menjadikan momen yang baik ini berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, kita jadikan sebagai momen untuk melakukan penguatan demokrasi ke depan, dan juga kita sama berkepentingan agar RUU Undang-Undang Pemilu itu bisa berlaku lama jangkauannya. Maka kita harus jadikan ini sebagai momen yang pas untuk melakukan evaluasi melalui revisi dengan berbagai pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa revisi ini kita hilangkan kepentingan-kepentingan subjektif kita, apakah itu dalam kerangka untuk melakukan semacam upaya misalnya penjagalan dan sebagainya, baik terhadap partai maupun terhadap kandidat-kandidat di 2024 yang akan datang. Kita hilangkan itu karena pada dasarnya kita ingin bahwa kesepakatan yang kita lakukan itu sebagai upaya menuju perbaikan kualitas demokrasi kita ke depan, kualitas pemilu kita ke depan, dan ini harus kita jadikan ini adalah momen terbaik bagi DPR untuk melakukan itu. Itu Mas Ican. Jadi menurut Anda bahwa ya lebih baik sekarang, walaupun nanti mungkin pelan-pelan, tetapi sekarang sudah dibahas gitu ya, biar tidak tergesa-gesa. Iya. Oke.
Gowesnya juga jangan tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Ya, saya pamit ya Mas Ican ya. Oke, mangga hati-hati di jalan. Semoga Yo, tetap Mbak sehat Betty, selalu. Mas Awik, Mas Yoga, Ya, Bang. Mbak Betty pamit ya, semua ya, sukses semua, sehat. Ya, Kang. Oke. Ya, Sehat. hati-hati Kang Saan. Selamat berolahraga lagi Kang Saan Mustafa. Kita ke Mas Viva Yoga Mauladi yang sama-sama biru. Monggo, 2 menit, 3 menit, boleh. Yang pertama, esensi pemilu. Bisa agak keras sedikit? Biar suara baritonnya terdengar. Halo, Mas, Ya. sudah dengar, Mas? Oke. Nah, jadi esensi dari pemilu adalah merupakan proses pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam demokrasi dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu 2019 itu adalah merupakan produk konstitusional. Jadi apa yang akan kita kerjakan itu adalah bagaimana membangun partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ini bertindak, berpikir, dan berperilaku demokratis. Karena apa? Karena partai politik adalah merupakan bagian penting dalam proses demokratisasi yang memberikan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan subjektif partai politik itu bisa hilang apabila masing-masing partai politik itu saling bertukar pikiran, berkomunikasi untuk saling mengakomodasi, tidak saling menghilangkan atau saling menegasi terhadap kepentingan-kepentingan masing-masing partai. Itu akan muncul ketika dari pimpinan-pimpinan partai politik itu sering-sering melakukan pertemuan kalimatun sawa untuk membangun bagaimana sistem presidensial di Indonesia yang efektif dan berkualitas, bagaimana menghadirkan pemilu yang betul-betul memberikan proses penyadaran politik kepada rakyat. Kalau kemudian revisi undang-undang pemilu itu perdebatan soal alokasi kursi per dapil 38, 310, parliamentary threshold 4%, 7% atau turun, presidensial 0%, 10%, 20%, itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi kemudian kita merubahlah sebuah tradisi politik yang baik, yang saling menghormati, mengakomodasi, dan memberikan nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu penting. Ke arah sana belum terjadi, makanya PAN beranggapan tetap aja pada proses seperti ini, pemilu Pilkada 2024 dan pemilu untuk sementara tidak usah direvisi menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu semuanya dalam kerangka untuk memberikan proses penyadaran kepada rakyat dan memberikan iklim yang kondusif bagi pemerintah, masyarakat yang sedang memberantas pandemi COVID-19 dan dalam rangka untuk saling merenung, memberikan proses penyadaran politik kepada rakyat bahwa yang terjadi ini adalah sebenarnya untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan masing-masing partai politik. Demikian Pak Ican, terima kasih. Terima kasih Mas Viva Yoga Mauladi. Ustadz Awi alias Ahmad Baidowi. Ya, kami di akhir diskusi ini ingin menyampaikan bahwa kita semua berkewajiban untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu kita sepakat. Pilihan kami menjaga kualitas demokrasi kita adalah melalui konsistensi menerapkan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang sudah kita putuskan bersama, ya kita ikuti saja. Persoalan secara teknis itu nanti ada yang perlu diperbaiki, toh masih ada peraturan turunan, yakni PKPU untuk bisa melengkapi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kita mendudukkan debat politik mengenai undang-undang pemilu ini untuk kepentingan bangsa, kebersamaan kita semua yang terdiri dari keragaman politik, keragaman kekuatan, keragaman etnis, dan juga keragaman agama. Maka kemudian sistem pemilu kita sudah disepakati bahwa sistem kita sistem proporsional. Nah, ketika sistem proporsional itu hasilnya juga proporsional, paling tidak mencerminkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia, kekuatan agama, kelompok-kelompok lainnya
itu tercermin dalam hasil pemilu yang proporsional, dan itu cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kemudian ada yang menginginkan revisi, itu juga sah konstitusional, termasuk juga ada pihak yang menginginkan tidak revisi, artinya tetap menggunakan undang-undang yang lama, yaitu juga konstitusional. Jadi tinggal kita nanti berembuk saja, toh membahas sebuah undang-undang itu perlu kesepakatan politik antara DPR bersama pemerintah. Ya, dan sesama partai juga. Ya, itu. Supaya nggak jauh-jauhan. Tapi publik juga boleh dong nanti bersuara ya. Oh, publik memberikan masukan. Mbak Titi ini sering memberikan masukan sama kita, cuman beberapa bulan ini sudah agak jarang gitu kan. Ya diundang dong. Oke, itu tadi suara Ahmad Baidowi, salah seorang ketua DPP P3 yang merupakan sekretaris fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI. Last but not least, Mbak Titi Anggraini. Ya, yang pertama sebelum masuk ke closing statement, saya ingin selamat kepada Mas Awi dan kawan-kawan P3 ya, karena kepengurusan yang baru sekarang luar biasa, ada 17 perempuan masuk ke DPP dan mayoritas wajah muda, jadi wajah baru P3 gitu. Tapi Mas Awi, sayangnya kalau wajah-wajah muda itu tidak dikasih panggung uji coba Pilkada 2022, kelamaan menuju 2024 bisa tidak maksimal gitu. Jadi nah itu dia. Jadi visinya P3 ini udah pas sebenarnya untuk difasilitasi dengan pemanasan menuju 2024. Nanti Mbak Titi berkunjung dong P3, siapa tahu ada karena banyak teman saya jadi pengurus P3 dan perempuan-perempuan hebat. Jadi sebenarnya partai itu perlu ruang untuk memperkuat kelembagaan sebelum 2024 dalam arti konsolidasi organisasi. Dan Pilkada 2022-2023 itu desain yang cukup pas, ataukah kalau tidak mau dipisah ya 2022-2023, dia bisa disatukan untuk uji coba mesin partai menuju 2024. Kalau publik itu mendukung revisi, argumentasinya memang karena ada problem di dalam tata kelola elektoral kita. Itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, kalau pemilu pilkadanya selesai di 1 tahun, itu bisa mengancam, melemahkan party ID kita atau tingkat identifikasi partai kita. Karena relasi efektif antara pemilih dan partai bisa dikatakan hanya dalam siklus elektoral, tidak sampai 2 tahun. Sisanya, maka kita masa diam. Dan ini apalagi sekarang, party ID kita atau identifikasi partai kita, tingkat identifikasi partai kita hanya 15%. Bayangkan kalau kemudian pemilunya hanya digelar dalam 5 tahun 1 kali. Yang ketiga, Mas Awi, Mas Viva, dan Kang Saan, Bang Ican, desain penjadwalan pemilu kita itu tidak sejalan dengan desain kelembagaan kita, Mas Awi. Bayangin KPU Bawaslu-nya itu masa jabatannya 5 tahun. Sekarang karena sudah tahu akan Pilkada 2024 dan pemilunya di 2024, yang diobrolin adalah bisa lanjut sekolah lagi begitu. Padahal mereka adalah kelembagaan permanen yang negara berinvestasi banyak menyediakan aparatur sekolah lagi karena rileks gitu ya, karena tidak ada tahapan, Bang Ican. Jadi obrolannya itu udah bisa lanjut sekolah karena udah nggak ada tahapan. Mau sekolah apa mau jadi komisioner? Kalau mau sekolah kan kayak saya ya, berhenti dari Perludem gitu. Nah, ini bercanda. Jadi kita itu boros sekali kalau dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang sekarang tidak sesuai dengan asas efektivitas dan efisiensi. Jadi desain kelembagaannya kontradiktif dengan desain penjadwalan pemilu dan pilkadanya. Jadi oleh karena itu saya sendiri yakin kalau kita menata tidak dalam 1 tahun dipaksakan pilkada dan pemilu, tapi ada jeda, itu juga akan memperkuat partai politik. Karena mesin partai itu selalu panas begitu. Apalagi partai politik baru saja munas gitu ya. Nah, apalagi isinya orang muda semua, mayoritas milenial, 17 orang perempuan, keren-keren semua gitu. Jadi itu saja tambahan. Jadi jangan
sampai kita melemahkan lagi partai ID kita, makin menjauhkan antara partai dengan para pemilih, dengan para warga. Terima kasih Bang Ican, Mas Viva, Mas Awi, sehat selalu Bang Salam. Assalamualaikum makasih. Waalaikumsalam. Selain kepada semua narasumber, saya juga ingin berterima kasih kepada sejumlah rekan, teman, sahabat yang juga bergabung di aplikasi percakapan ini. Ada orang partai, ada panitia pemilu, Bawaslu, kelihatan dari daerah, juga ada Mbak Nini dari Ombudsman RI, ada juga wartawan tentu, teman-teman jurnalis sejak tadi bersama kita. Mbak Titi Anggraini, pegiat pemilu, dan juga Mas Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional, Mas Ahmad Baidawi dari Partai Persatuan Pembangunan yang sudah membuat rekor katanya 17 perempuannya yang akan disambangi nanti oleh Mbak Titi ke sana. Siap ditunggu. Oke. Kang Saan semoga masih terus mengikuti kita. Ada artisnya nggak itu, Tawi? Ada artisnya nggak itu perempuan? Oh, Tika mesen ke Mas Viva dulu besok. Oke. Semoga kita bisa lihat apa dinamika yang berlangsung ke depan. Terima kasih banyak kepada sahabat Sonora, Smart Listener, dan juga yang menyimak kita di YouTube. Sampai jumpa lagi. Saya Channel Lembah, tetap jaga kesehatan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.